blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Mari kita perkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu Jemaat GBU Menteng yang akan mengikuti ibadah live streaming, kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penjiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Mari saudara yang kasih Tuhan, saya percaya hari ini semua diberkati dan diberi kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita undang Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami percaya Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus.
Kami undang Engkau Tuhan masuk dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Inilah saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Selidiki hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
segala raja, mulialah namamu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, dan kami mulia. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
kami serahkan saat ini untuk firman-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada.
hari Minggu yang luar biasa ini. Saya percaya kasih dan kuasa Allah tidak terbatas ruang dan waktu, saudara. Buka hati saudara, sama-sama kita mau renungkan firman Tuhan dengan tema pagi hari ini, kemerdekaan yang sejati. Saudara, saya ajak kita buka firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6 ayat 22. Roma pasal 6 ayat 22. Kalau sudah saudara buka, saya bacakan, saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, saudara, firman Tuhan ini menceritakan tentang, saudara, 3 tahapan kehidupan saudara dan saya sebagai anak Allah. Ya, yang pertama kita dimerdekakan dari dosa, itu yang pertama, saudara. Yang kedua kita menjadi hamba Allah sehingga kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan, dan yang ketiga, saudara, sesudah itu hidup yang kekal. Saudara, 3 hal ini adalah perjalanan anak-anak Allah yang sudah mengalami, saudara, kemerdekaan di dalam Kristus. 3 hal ini juga, saudara, digambarkan dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, saudara, kalau saudara baca ayat ini tadi berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Saudara, itu pun yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka dimerdekakan dari perbudakan Mesir, perbudakan Firaun, saudara. Saudara, apa bedanya arti dimerdekakan dengan memerdekakan diri? Saudara, dimerdekakan berarti bukan kuat dan gagah mereka sehingga saudara mereka bisa keluar dari Mesir. Karena tangan Tuhan yang kuatlah. Dengan 10 tulah, saudara, dia menghajar Mesir. Lalu Tuhan membelah Laut Merah menjadi 2. Sehingga bangsa Israel bisa keluar sebagai satu bangsa yang lahir dalam perbudakan. Satu bangsa yang lahir tanpa tanah air. Saudara, satu bangsa yang lahir, saudara, tanpa memiliki haknya sendiri karena lahir dalam perbudakan. Dan oleh tangan Tuhan yang kuat, bukan kuat dan gagah mereka, karena mereka nggak bisa keluar, saudara, dari perbudakan dengan kuat mereka sendiri. Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, dari Laut Merah, saudara, sehingga mereka menjadi bangsa yang merdeka, merdeka dari perbudakan Mesir. Tuhan juga membawa saya dan saudara keluar dari perbudakan dosa. Sama seperti bangsa Israel yang nggak bisa, saudara, keluar dari perbudakan Mesir, perbudakan Firaun dengan kekuatannya sendiri. Saya dan saudara juga tidak bisa keluar dari perbudakan dosa dengan kuat dan gagah kita sendiri. Oleh saudara karunia Kristus di kayu salib, saudara, oleh tangannya yang penuh kasih, yang terpaku di kayu salib, itulah, saudara, yang membuat kita dimerdekakan, saudara. Ya, saudara, tahapan yang pertama, ketika saudara percaya kepada Dia, saudara buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara dibaptis, saudara, maka saudara, ciptaan yang lama berlalu, yang baru itu telah datang. Ya, saudara dan saya bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi anak-anak Allah, saudara. Kita tidak lagi sebagai budak dosa, budak iblis. Sama seperti bangsa Israel, saudara, ya. Mereka menjadi orang merdeka, saudara. Ya, saudara, orang merdeka, ya, yang tidak lagi hidup di tanah orang lain. Ya, saudara, mereka keluar dari Mesir. Nah, tetapi tahapannya tidak sampai berhenti di situ. Saudara, setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka ternyata tidak serta-merta langsung sampai ke tahap ketiga. Ya, saudara, ini tadi dikatakan tahap ketiga adalah kesudahannya hidup yang kekal. Saudara, kesudahannya kita melihat, saudara, bagaimana Yerusalem yang baru itu ada di depan mata kita. Kita ada di dalamnya. Oh, saudara, ketika saudara merdeka dari dosa, tidak serta-merta saudara dan saya langsung ada di sorga. Demikian pula dengan bangsa Israel. Ketika mereka keluar, saudara, dari Laut Merah, ternyata tempat pertama yang mereka hadapi itu bukan tanah perjanjian. Saudara, ternyata masih belum sampai otomatis ke tanah perjanjian.
Belum, saudara. Ya, saudara, firman Tuhan katakan tahap yang kedua ini kita diminta untuk menjadi hamba Allah supaya saudara dan saya beroleh buah yang membawa kepada pengudusan yang sejati juga, saudara. Ya, saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Laut Merah, maka mereka sudah bebas dari perbudakan Mesir, saudara. Ya, tetapi ya tempat yang mereka akan temui ya di tahapan yang kedua ini akan memastikan ya mereka ini menjadi orang-orang yang siap menjadi penghuni tanah perjanjian yang mengerti. Katakan amin. Ya, kenapa, saudara? Karena kan detik itu mereka merdeka. Mereka bukan lagi budak, ya. Saudara, maka mereka sebetulnya bebas lakukan apapun juga. Lalu kenapa, saudara, Tuhan izinkan tempat yang pertama mereka hadapi keluar dari Laut Merah adalah padang gurun? Kenapa, saudara? Di sini firman Tuhan katakan, setelah kamu menjadi hamba Allah. Nah, saudara, ya, setelah kita merdeka, bukan serta-merta, saudara, kita bisa semau gue, bisa hidup seenaknya aja. Kenapa? Saudara, bayangkan, ketika bangsa Israel keluar dari Laut Merah, tempat yang mereka hadapi namanya padang gurun, saudara. Nah, di padang gurun ini mereka harus belajar untuk menjadi hamba Allah. Kenapa, saudara? Kenapa mereka nggak bisa langsung menjadi orang merdeka yang bisa jalan semau gue? Tunggu dulu, saudara. Ini tempat yang mereka lalui namanya padang gurun. Mereka bisa nggak, saudara, berjalan semau gue? Yes, bisa, saudara. Bisa. Tapi kalau mereka mau berjalan seenak dirinya sendiri, mereka menjelajahi padang gurun, saudara. Saudara, kalau tahu padang gurun, saudara, padang gurun itu sepanjang saudara memandang, ya, itu isinya pasir, saudara. Lalu kenapa bangsa Israel bisa survive? Karena ada perlindungan Allah, pertolongan Allah. Kalau malam itu ada tiang api, kalau siang itu ada tiang awan, saudara. Jadi di tengah kebebasannya, di tengah kemerdekaannya, tidak lagi menjadi orang yang diperbudak, bangsa Israel harus belajar untuk menundukkan diri kepada Allah. Apakah mereka bisa bebas untuk tidak tunduk pada Allah? Yes, bisa, saudara. Ya, mereka bisa berjalan semau dia. Tapi kalau saudara tahu, kalau orang keluar dari tiang awan dan tiang api yang dihadapi, saudara, itu padang gurun, padang belantara, saudara. Ya, mereka boleh lari sekencang-kencangnya, saudara. Tapi, saudara, sebelum tenaganya habis, saudara, ya mereka tidak akan pernah mencapai tujuan. Ya, saudara, kira-kira gambarannya kalau saudara ada di sebuah perahu sekoci di tengah samudera yang luas, ya, saudara lihat ke kanan kiri, itu sama seperti di padang gurun, saudara. Semua isinya air. Ya, saudara nggak tahu arah kemana. Ya, lalu saudara mau sekuat tenaga, semau sendiri ngejalanin sekoci saudara, itu boleh dan bisa, saudara. Tapi, saudara belum sampai kemana-mana, tenagamu habis. Dan tidak lama engkau mati, saudara. Di tengah-tengah samudera, di tengah-tengah lautan. Demikian pula dengan padang gurun. Mereka boleh lari dari perlindungan Allah. Mereka boleh berbuat semau gue, sama seperti di Mesir. Aku mau hidup sebagaimana cara orang Mesir hidup. Ya, aku sudah dimerdekakan, aku mau menjalani kemerdekaan ini semau aku. Oh, saudara, bisa saja. Tapi percayalah, saudara, tidak akan bertahan lama. Ya, begitu keluar dari covering Allah, mereka akan segera, saudara, berhadapan dengan liarnya padang gurun, saudara. Mereka akan binasa di tengah padang gurun. Nah, lalu saudara, ketika saudara sudah dimerdekakan, tetapi saudara sedang menghadapi hari-hari di mana saudara dan saya ada di tempat yang belum pernah saudara dan saya lalui sebelumnya. Sama seperti bangsa Israel, saudara. Catat baik-baik, setiap jengkal, setiap inci yang dijalani oleh bangsa Israel, saudara, seumur hidup mereka belum pernah melihatnya. Seumur hidup mereka belum pernah melaluinya. Hari-hari ini di masa pandemi, kita belum pernah lalui, saudara, hari-hari seaneh hari-hari ini, saudara, ya. Hari-hari
semengerikan hari-hari ini, saudara. Saking mengerikannya sampai orang tidak berani lagi terbang, orang tidak berani lagi, saudara, nginep di hotel sembarangan. Ini hari-hari yang saya dan saudara belum pernah alami sebelumnya. Saudara, jangankan itu, saudara menjalani usia saudara hari ini. Let's say saudara hari ini berusia 52 tahun. Ya, bukankah saudara 52 tahun ini adalah usia yang seumur hidup saudara juga belum pernah alami. Jadi saudara, ada jalan di depan yang kita belum pernah lewati sebelumnya. Lalu bagaimana kita menjalani kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan itu, saudara? Firman Tuhan katakan, saudara dan saya sama-sama kita mau jadi hamba Allah, saudara. Hamba Allah itu orang yang mau diatur oleh Allah. Hamba Allah itu orang yang mau diperintah oleh Allah. Hamba Allah itu orang yang mau tunduk kepada Allah, saudara. Di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara bisa saja merasa sebagai orang merdeka dan saudara berkata, aku mau hidup semau gue. Saudara, tapi hati-hati, saudara. Ada lautan tak bertepi. Ada padang gurun yang penuh dengan binatang buas, saudara. Kalau saudara hidupi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, ketika saudara percaya Yesus lahir baru dan saudara mau hidup semau gue, maka percayalah saudara, padang gurun yang seharusnya bukan menjadi final destination saudara dan saya, padang gurun yang seharusnya cuma sebagai tahapan kedua dalam hidupmu, justru orang-orang yang seperti itu bisa berakhir di padang gurun, saudara. Tidak pernah sampai ke tahapan ketiga, yaitu apa, saudara? Hidup yang kekal. Nah, saudara, oleh karena itu di tengah-tengah masa pandemi ini saya dorong saudara, saya mau ingatkan saudara sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saudara, melalui mimbar online ini, untuk saudara dan saya mau mengikuti direction, arahan, kompas, ya. Kalau ada di lautan, saudara, tanpa kompas, saudara nggak akan pernah sampai kemana-mana, ya. Kompas itu, arahan itu adanya di mana? Adanya di firman Tuhan, saudara. Bagaimana cara kita menundukkan diri kepada Allah? Tunduk kepada firman Tuhan. Nah, orang-orang saudara yang percaya kepada arahan Allah, orang-orang yang percaya dan tunduk kepada perintah Tuhan, kira-kira seperti apa? Saudara, saya ingat satu kali saya sedang berjalan di satu gang yang sempit. Lalu gang ini, saudara, ada belokan, ya, yang cukup satu mobil saja lewat, ya saudara, dan di belokan ini kiri kanannya ada selokan, saudara. Lalu ada motor lewat juga di depan, sehingga saudara saya dengan sangat sulit bisa melewati jalan ini. Saudara, saya sangat khawatir nih, saudara, kalau saya terlalu ke kanan saya masuk ke selokan. Sementara saya cuma sendiri, saya nggak bisa lihat. Tiba-tiba ada satu orang pria, saudara, berdiri di dekat depan mobil saya. Lalu dia berkata seperti ini, "Pak, terus." Dia kasih arahan kepada saya, saudara. Saya tidak bisa lihat selokannya. Saya tidak bisa lihat temboknya, saudara. Sudah sedekat apa dengan bumper mobil saya. Saya ada di satu titik yang namanya blind spot, di mana saya nggak tahu kondisi dan keadaannya. Saya bisa jatuh, saudara, ke dalam parit, saudara. Dan saudara, hari itu yang baru saja saya mulai, baru mau berangkat beraktivitas, tiba-tiba harus berakhir dengan peluh, dengan keringat, mengangkat mobil yang masuk selokan, saudara. Tapi hari itu ada seorang pria memberi arahan, dan saudara, saya percaya saja, saudara. Saya tidak lihat kondisinya, saya tidak lihat, saudara, selokannya, saya cuma lihat dia. Saya lihat mulutnya, dia bilang, "Terus Pak, kiri Pak." Saya ikuti, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Mobil saya lewat dengan selamat. Nah, saudara, dalam hidup ini ada banyak blind spot. Masa pandemi ini, saudara, masuk dalam resesi ekonomi. Ada banyak titik-titik yang saudara tidak bisa lihat. Mungkin ada di hari depan. Mungkin bahkan hari esok, saudara rasanya buta untuk melihatnya apa yang terjadi. Saudara dan saya mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melihat. Tapi Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Saudara, arahkan matamu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ada satu ayat, saudara, sebelum kita tutup ibadah ini. Firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 9 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul."
Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa dalam perjalanan hidupnya dia tidak berlari tanpa tujuan. Dia juga bukan petinju yang sembarang memukul, saudara. Saudara, pastikan bahwa tujuan saudara itu bukan berhenti di padang gurun, saudara. Saudara, jangan mati di padang gurun. Jangan mati dalam proses, saudara. Percayalah, saudara. Padang gurun ini bukan final destination. Pandemi yang saudara dan saya alami, kondisi mungkin kesulitan ekonomi yang berat yang saudara sedang pikul hari ini, saudara, ini bukan akhir perjalanan hidupmu. Karena firman Tuhan tulis dalam Roma 6 ayat 22. Sebagai kesudahannya, saya mau katakan, saudara, sebagai kesudahan dari chapter, dari episode hidup saudara dan saya, ketika saudara mau terus bergantung, berharap kepada direction, kepada arahan, kepada kompas daripada firman Tuhan, maka kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kesudahannya adalah tanah perjanjian. Saudara, bisa jadi hari ini saudara dalam titik yang paling nadir dalam hidupmu. Engkau sudah tidak bekerja mungkin beberapa bulan. Masih ada mungkin beberapa simpanan, mungkin bulan demi bulan semakin menipis. Makin banyak blind spot, titik-titik gelap yang saudara nggak bisa tahu, nggak bisa lihat apa yang akan terjadi. Saudara, ketika saya berhadapan dengan blind spot, saya percaya kepada orang yang memberikan arahan itu, saudara. Dibelokkan tadi. Nah, dalam blind spot kehidupan ini, saudara, percayakan hidup saudara diarahkan oleh firman Tuhan. Saudara, tahap kedua ini bukan tahap terakhir, saudara. Tapi di tahap kedua ini kita sedang diajar untuk menjadi hamba Allah. Untuk menghasilkan buah-buah dari kemerdekaan yang kita sudah terima. Buah-buah pertobatan, saudara. Buah Roh Kudus dan juga buah jiwa-jiwa. Oleh karena itu saya mau support, saya mau dorong saudara untuk sama-sama bernama saudara-saudara seiman. Dimanapun saudara hari ini berada, saudara mulai hubungi gembala kul saudara. Kalau saudara sudah lama tidak mengikuti ibadah kul saudara, mulai kontak gembala kul saudara. Bilang, Pak, Bu, saya rindu untuk kembali bersekutu. Saya mau ada di dalam satu komunitas yang sama tujuannya. Karena saya adalah orang yang tidak mau berlari dalam kehidupan ini tanpa tujuan. Saudara, kalau saudara berlari tanpa tujuan, maka saudara tidak akan pernah sampai kemana-mana. Jangankan sampai tujuan, saudara. Ya, yang ada kita akan berakhir binasa di padang gurun. Kita akan berakhir tanpa tujuan di tengah-tengah samudera yang begitu luas. Samudera kehidupan. Saudara dan saya butuh arahan dari Tuhan. Mari saudara, dalam menjalani kemerdekaan yang saudara dan saya terima, bukan berarti kemerdekaan membawa saudara dan saya menjadi orang yang bisa hidup semau gue. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, kita sama-sama mau terus saudara memandang hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kalau di masa pandemi ini kami mulai kehilangan arah, Tuhan. Kami merasa bahwa padang gurun ini menjadi terlalu berat. Maka biar kami mengerti bahwa di padang gurun sekalipun Allah juga tetap ada. Immanuel, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Engkau ada selalu berserta dengan kami. Bahkan di padang gurun ini pun rancangan-Mu dapat digenapi dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami kalau menjalani masa-masa ini kami mengeluh, kami mulai berhenti untuk mengiring Engkau, kami mulai berhenti percaya kepadamu. Tapi Tuhan, ketika kami menghadapi blind spot dalam kehidupan ini, kami mau benar-benar berserah kepada Engkau saja. Mata kami tidak tertuju kepada parit atau selokan atau kondisi resesi ekonomi, tapi sama seperti ilustrasi tadi, mata kami tertuju kepada kepada pribadi yang memberikan arahan itu, yaitu kepada Engkau, Tuhan. Waktu mata kami tertuju kepada Engkau, bukan kepada masalah yang ada, maka perlahan demi perlahan kami mulai melewati blind spot tadi, dan kami melihat janji Allah digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar kekuatan yang baru di pagi hari ini tercurah bagi kami semua. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan, bangkitkan yang putus asa Tuhan. Kami percaya
Masa depan kami adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Itulah tahapan ketiga yang sama-sama kami akan alami sebagai anak-anak Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita buka hati kita angkat kedua belah tangan kita, dan dengan iman percaya terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kita semua, dalam tuntunan kasih kuasa penghiburan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, sejak pagi hari ini, sampai nanti Dia janji datang kedua kali jemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya hidupnya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GB Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak PDP Oki Arfianto yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GB Ujung Menteng Minggu 4 Oktober 2020 pukul 10 pagi akan dilayani Gembala Jemaat Pendeta Subagio Arif. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah sekolah minggu akan diadakan pada pukul 9 pagi. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Rumah doa akan diadakan secara online melalui Zoom. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, dan orang-orang kudusnya akan diadakan pada setiap hari Selasa mulai pukul 19.30. Kami menghimbau agar seluruh pelayan jemaat dan jemaat bergabung untuk unity dalam doa online. Menara Doa Rayon 1G diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau jemaat dan pelayan jemaat dapat ikut serta dalam menara doa ini. Cool! Community of Love GB Ujung Menteng adalah komunitas kasih di mana ada kesatuan hati tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa, akan tetap diadakan secara online. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool agar bergabung pada Cool yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Akan diadakan baptisan air selam bagi jemaat yang belum dibaptis atau mau peneguhan baptisan dapat mendaftarkan diri ke Bapak Hendra Nenggolan. Sebelum baptisan akan mendapatkan pengarahan sebanyak 4 kali pertemuan online. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Persembahan bisa menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Shalom, berikut adalah panduan menggunakan scan QR Code persembahan. Buka aplikasi pembayaran yang ingin digunakan. Pilih tombol pembayaran seperti yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki 2 perangkat berbeda, harap mengikuti langkah ini. Arahkan handphone pada layar. Untuk persembahan atau persepuluhan, dapat scan QR Code ke rekening GBI Ujung Menteng Umum. Sedangkan untuk persembahan misi, dapat scan QR Code rekening GBI Ujung Menteng Persembahan Misi. Setelah itu akan muncul tampilan nominal persembahan yang ingin diberikan. Setelah menuliskan nominal tersebut, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi PIN dan melakukan transaksi. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada 2 perangkat yang berbeda, harap mengikuti langkah ini. Bapak Ibu bisa screenshot tayangan QR Code persembahan terlebih dahulu. Lalu, pilih aplikasi pembayaran yang digunakan, dan sudah pilih tombol pembayaran seperti langkah di awal.
Bapak Ibu pastikan pilih gambar yang diberikan lingkaran merah. Lalu, upload QR code yang sudah di-screenshot sebelumnya. Setelah itu, akan muncul tampilan nominal persembahan yang ingin diberikan. Setelah menuliskan nominal tersebut, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi PIN dan melakukan transaksi. Transaksi persembahan sudah berhasil. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Pertemuan Kul 3 online tanggal 7 Oktober 2020 pukul 19.30. Pertemuan doa pengerja online Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 17.00. Puji Tuhan, pada tanggal 11 September 2020, kembali GBI Ujung Menteng menyalurkan bantuan kepada 10 kakak jemaat yang terdampak COVID. Terima kasih kepada donatur yang tetap memberi persembahan peduli COVID-19. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari buka hatimu, siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, dan sukses yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan, kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung jika kau memperkatakan, merenungkan, tetap melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bukti yang terbaik.